Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Ya. Apa kabarnya adik-adik? Masih tetap semangat dalam belajar ya? Di video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Bagian pertama ya. Di bagian pertama ini kita akan membahas pertidaksamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi nilai mutlak, gitu ya. Adik-adik ingat definisi nilai mutlak kan seperti ini ya. Harga mutlak X sama dengan X jika X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, akan sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Ini diingat adik-adik ya. Ini adalah dasarnya. Nah, untuk pertidaksamaan nilai mutlak, adik-adik juga perlu ingat sifat-sifatnya ini. Apa itu? Untuk setiap A dan X bilangan real berlaku sifat-sifat bilangan mutlak seperti ini adik-adik. Yang pertama adalah jika A lebih dari sama dengan 0 ya, positif atau 0 ya A-nya, dan harga mutlak A itu kurang dari atau sama dengan A, maka nilai X itu lebih dari sama dengan min A kurang dari sama dengan A. Ya, saya tunjukkan gini, misalkan begini adik-adik. Misal ya, misalkan harga mutlak X kurang dari sama dengan 6. Ya, sama dengan 6. Kalian perhatikan, bentuknya kan seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Betul? Dan A-nya 6. 6 itu kan positif kan ya. Positif atau lebih dari 0. Maka ini sama artinya nilai X itu di tengah-tengah gitu ya. Kita tulis begini. Nah, gini adik-adik. Nah, yang satu di sini positif 6, yang satu di sini negatif 6. Ya, bentuknya selalu begini. Itu ya. Jadi antara negatif 6 sampai dengan 6 ya. Oke, kemudian sifat yang kedua, jika A kurang dari 0 atau A-nya negatif, bentuknya seperti ini. Harga mutlak X kurang dari sama dengan A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Misalkan gini adik-adik, harga mutlak X kurang dari sama dengan negatif 2 ya, bentuknya kan seperti ini ya, kurang dari sama dengan A. Tetapi di sini A-nya negatif 2 A-nya, maka tidak ada penyelesaiannya, tidak ada nilai X yang memenuhi pertidaksamaannya ya. Yang ketiga, jika harga mutlak X lebih dari sama dengan A dan A-nya positif ya, maka nilai X-nya lebih dari sama dengan A atau X-nya kurang dari sama dengan min A. Misalkan gini, harga mutlak X lebih dari sama dengan 7. Itu ya adik-adik ya. Berarti kan A-nya 7 ya, dan A-nya positif. 7 kan positif. Maka bisa kita nyatakan bahwa X-nya itu pasti lebih dari sama dengan 7 atau ya X-nya kurang dari sama dengan negatif 7. Gitu ya. Jadi penyelesaiannya adalah ini ya adik-adik. Tidak perlu kita cari kemana-mana gitu ya. Oke, supaya lebih jelas kalian perhatikan contoh berikut. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, jangan lupa klik loncengnya. Oke. Menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel menggunakan definisi nilai mutlak. Contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. A. Harga mutlak X ditambah 4 kurang dari sama dengan 3. Oke. Perhatikan ini adik-adik. Kalau kita ibaratkan ini adalah X-nya gitu ya, X-nya adalah X plus 4 gitu ya, kita samakan dengan yang tadi, dan 3 ini adalah A-nya ya, dan A ini kan positif, iya kan, 3 kan positif, maka bisa kita nyatakan begini adik-adik, X ditambah 4 ya, kita tulis begini ya, seperti tadi. Nah, yang di sebelah sini min 3, yang di sebelah sini 3 ya. Jadi X ditambah 4 lebih dari sama dengan min 3 kurang dari sama dengan 3
Oke ya. Nah, berarti penyelesaiannya bagaimana? X ya, yang tadinya di sini plus 4 pindah ke kanan menjadi min 4, pindah ke kiri juga menjadi min 4. Gitu ya adik-adik ya. Jadi kalau kita tulis begini, maka yang di sebelah kiri itu menjadi min 3 min 4 ya. Yang di sebelah kanan sini jadinya 3 min 4 ya. Jadi min 4 itu berawal atau berasal dari ini ya, berasal dari plus 4 yang pindah ruas ya. Anggap saja begitu ya, anggap saja pindah ruas. Oke, maka jadinya apa? X lebih dari sama dengan negatif 7 ya, atau min 7 kurang dari sama dengan min 1. Ya sudah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X ya dengan X lebih dari sama dengan min 7 kurang dari sama dengan min 1. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Bisa dipahami ya? Oke, contoh yang kedua. Jika ini kita misalkan sebagai X-nya gitu ya, kayak tadi ya. Ini adalah sebagai A-nya dan A-nya positif, 5 kan positif ya. Maka bisa kita tulis, ini kurung biasa ya adik-adik ya, 4X dikurangi 31. Nah, ini seperti ini kayak tadi. Yang di sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif. Ya, kemudian gimana? Min 31-nya kita pindah ke kanan menjadi plus 31, ya kan? Ke kiri juga menjadi plus 31. Adil ya. Jadi 4X ini tandanya tetap begini. Nah, yang di sebelah kiri berarti min 5 ditambah 31. Yang di sebelah kanan berarti apa? 5 ditambah 31. Ya, maka kita dapatkan 4X lebih dari sama dengan berapa ini adik? 26 kurang dari sama dengan 36. Nah, kemudian gimana setelah ini? X ya, tandanya tetap seperti ini. Ini kan 4X, berarti pindah ke kanan menjadi dibagi 4 ya, pindah ke kiri juga dibagi 4 ya. Dari perkalian pindah jadi pembagian seperti pindah ruas biasa ya. Berarti ini menjadi 26 dibagi 4 begini. Maka yang di sini 36 dibagi 4. Sehingga apa? X lebih dari sama dengan, jika ini kita sederhanakan, 13/2 ya. Yang kanan berarti apa? 9. Oke, maka penyelesaiannya adalah X dengan X lebih dari sama dengan 13/2 kurang dari sama dengan 9. Nah, ini jawabannya. Itu ya. Coba satu lagi Kak. Oke. Jika ini kita misalkan X ya, kita buat seperti bentuk umumnya ya. Ini adalah A-nya, maka 9 dikurangi 5X kurang dari min 1, atau ya bisa 2 ya, 9 min 5X lebih dari 1 ya. Nah, kemudian gimana? Kita pindah ruas. Min 5X kurang dari 9 pindah ke sini jadi min 9. Gini ya. Berarti gimana? Min 5X kurang dari min 10. Berarti X-nya adalah min 10 dibagi min 5. Tandanya gimana? Tandanya jadi sebaliknya. Loh Kak, kok bisa? Karena pembaginya negatif. Ingat ya adik ya, pertidaksamaan jika pembaginya negatif atau pengalinya negatif, maka tandanya jadi berlawanan. Ya, ingat-ingat ya. Oke, maka jadinya apa? X lebih dari 2.
Gitu ya. Nah, yang satu gimana? Sama. Min 5x lebih dari 1 dikurangi 9, ya. Berarti min 5x lebih dari min 8, atau x berarti min 8 dibagi min 5. Karena pembaginya negatif, maka tandanya jadi lawannya atau sebaliknya. Ya, maka x kurang dari 8/5. Gitu ya. Nah, berarti penyelesaiannya gimana? Ya, kita tinggal tuliskan aja. X ya dengan x kurang dari 8/5. 8/5 berarti berapa tadi? 1 lebih ya, nggak ada sampai 2 ya. Atau x lebih dari 2. Ini adalah penyelesaiannya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Kita naikkan tingkat kesulitan soalnya. Jangan lupa like dan komen di kolom komentar ya. Contoh kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. A. Harga mutlak X ditambah 4 lebih dari atau sama dengan harga mutlak 3X ditambah 2. Nah, untuk contoh 2 ini kita tidak bisa menggunakan seperti contoh 1 tadi ya. Kita harus menggunakan definisi dari nilai mutlak, karena ini kan kita menyelesaikannya menggunakan definisi nilai mutlak ya. Maka kita buat harga mutlak X ditambah 4 itu akan sama dengan X ditambah 4 ya, jika apa? Jika X nya lebih dari sama dengan negatif 4. Oke, akan sama dengan negatif X ditambah 4 jika apa? Jika X kurang dari negatif 4. Gitu ya adik-adik ya. Atas dengan bawah pokoknya sama. Kemudian yang kedua, yang sebelah kanan 3X ditambah 2. Harga mutlak 3X ditambah 2 akan menjadi 3X ditambah 2 ya, jika X nya lebih dari atau sama dengan berapa berarti? Negatif 2/3 akan sama dengan negatif 3X ditambah 2 jika apa? Jika X nya kurang dari min 2/3 ya. Nah, kemudian gini, seolah-olah kita buat garis bilangan. Ini ada angka min 4 dan min 2/3. Antara min 4 dan min 2/3 kan kecil min 4 ya. Gini. Nah, nanti kalian harus ngecek di sebelah kirinya min 4, anggap saja daerah 1. Kemudian di daerah antara min 4 dan min 2/3 atau daerah 2. Kemudian yang terakhir di sebelah kanannya min 2/3 atau daerah ketiga ya. Nah, berarti gini. Yang pertama, untuk X kurang dari ya, kurang dari negatif 4, berarti nanti harga mutlak X ditambah 4 itu kita pakai yang ini adik-adik ya, kita pakai yang min ini. Kemudian harga mutlak 3X ditambah 2 berarti kita pakai yang ini gitu ya. Kita pakai yang min ini juga ya. Maka jadinya apa? Harga mutlak X ditambah 4 menjadi min X ditambah 4 lebih dari sama dengan min 3X ditambah 2. Nah, ini jika kita kalikan berarti kan min X min 4 lebih dari sama dengan min 3X min 2 ya. Nah, kemudian kita pindah ruas nih, kita jadikan satu yang sejenis. Min 3X kita pindah ke kiri kan jadi plus 3X ya. Plus 3X dengan min X berarti jadi 2X. Lebih dari sama dengan ini min 2. Min 4 nya pindah ke kanan jadi plus 4. Berarti jadi plus 4 dikurangi 2. Oke, maka X nya lebih dari sama dengan 1. Gitu ya adik-adik ya. Nah, sekarang ini X kurang dari min 4. Kalau kita buat garis bilangan kan gini.
Ini min 4, yang ini 1. Nah, ini kok gini ke sana. Yang ini ke sana, tetapi ini ada sama dengannya ya. Ada sama dengannya. Berarti penyelesaiannya gimana untuk yang pertama ini? Yang 1 min 4 ke kiri, yang 1 ke kanan. Berarti apa? Tidak ada nilai X yang memenuhi. Gitu ya. Tidak ada nilai X yang memenuhi. Jadi ini tidak ada nilai X yang memenuhi. Tidak ada nilai X yang memenuhi. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Di daerah yang 2 ini berarti apa? Untuk X-nya lebih dari sama dengan min 4 kurang dari min 2 per 3. Gitu ya. Nah, untuk X lebih dari sama dengan min 4 kurang dari min 2 per 3 berarti harga mutlak X ditambah 4, kita menggunakan yang ini adik-adik. Kan lebih dari sama dengan min 4 ya. Kemudian yang harga mutlak 3X ditambah 2, kita masih menggunakan yang ini karena kurang dari min 2 per 3. Oke, maka harga mutlak X ditambah 4 menjadi X ditambah 4 lebih dari sama dengan min ya 3X ditambah 2 ya. Nah, kemudian kita uraikan dulu ya. Ini min 3X min 2. Oke. Nah, min 3X kita pindah ke kiri. Jadinya kan plus 3X ditambah X menjadi 4X. Nah, kemudian plus 4 ini kita pindah ke kanan. Jadinya kan min 4 ya. Min 4 dengan min 2 jadi min 6. Oke. Maka X-nya berapa? Maka X-nya lebih dari sama dengan min 6 dibagi 4. Atau gimana adik-adik? Atau X-nya berarti kalau kita sederhanakan lebih dari sama dengan min 3 per 2. Gitu ya. Nah, sekarang penyelesaiannya gimana? Nah, kita buat supaya lebih jelas. Kita buat garis bilangan. Min 4, kalau ada sama dengannya berarti tebel ini ya. Kemudian ini min 2 per 3 ya. Nah, min 3 per 2 di mana letaknya? Di antaranya ini gitu ya. Min 3 per 2 berarti ini juga tebal. Oke, awalnya begini, sesuai daerah yang kedua itu begini, antara min 4 sampai 2, min 2 per 3. Setelah itu ketemu hasilnya adalah lebih dari, berarti ke sana kan ya. Nah, setelah itu gimana berarti penyelesaiannya? Di antaranya ini atau irisannya ini. Ya, penyelesaiannya irisannya ini. Berarti gimana? Berarti X-nya itu lebih dari sama dengan min 3 per 2 ya, kurang dari min 2 per 3. Nah, ini yang kedua. Oke ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Daerah ketiga berarti daerah lebih dari min 2 per 3. Berarti untuk X lebih dari min 2 per 3. Lebih dari sama dengan ya. Lebih dari sama dengan. Berarti kalau gitu nanti untuk harga mutlak X ditambah 4 kita menggunakan yang ini. Ya. Untuk harga mutlak 3X ditambah 2 berarti kita menggunakan yang ini. Gitu ya. Berarti jadinya apa? X ditambah 4. Nah, ini laptopnya agak low respon ini ya. Nah, lebih dari sama dengan 3X ditambah 2. Sekarang plus 3X pindah ke kiri jadi min 3X dengan X berarti min 2X. Ya, lebih dari sama dengan plus 4-nya pindah ke kanan jadi min 4 berarti apa? Min 4 dengan plus 2 berarti min 2. Maka X-nya gimana adik-adik? Min 2 dibagi min 2 1. Ingat, pembaginya negatif berarti tandanya berlawanan. Gitu ya. Nah, sekarang gini, kalau ibaratnya kita buat garis bilangan, ini ada min 2 per 3. Ini 1, ini sama-sama tebel gitu ya, ada sama dengannya. Awalnya ini min 2 per 3 ke kanan karena lebih dari, kemudian ketemu hasilnya kok kurang dari 1, berarti ke kiri gitu ya. Maka daerahnya yang mana? Ini.
Ya, yang dihasil yang ini. Maka penyelesaiannya berarti ini X lebih dari min 2/3. Ya, ada sama dengannya ya. Kurang dari sama dengan 1. Oke. Nah, yang ada penyelesaiannya dari 1, 2, dan 3, yang ada penyelesaiannya hanya ada 2 ini. Nah, terus kesimpulannya gimana? Kesimpulannya dari 2 ini kita jadikan 1, adik-adik. Kita gabungkan gitu ya. Kita gabungkan. Min 3/2. Ini ibaratnya min 3/2 gitu ya. Min 3/2. Kemudian apa? Min 2/3. Min 2/3. Kemudian apa? 1. Ya. Nah, yang pertama ini berarti antara min 3/2 sampai dengan min 2/3. Berarti kan ke sini. Iya kan? Yang kedua, antara min 2/3 sampai 1. Karena kita gabungkan berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya himpunan penyelesaiannya ya yang memenuhi adalah apa? Antara min 3/2 sampai dengan 1 gitu ya. Jadi X lebih dari sama dengan min 3/2 kurang dari sama dengan 1. Ya, kenapa ini ada sama dengan? Karena ini ada sama dengan. Gitu ya, adik-adik ya. Kenapa ini satunya juga ada sama dengan? Ini juga ada sama dengan. Jelas ya? Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 2. Nah, ini sama seperti tadi. Kita definisikan dulu. Harga mutlak X ditambah 1 itu sama dengan akan menjadi X ditambah 1 jika apa? Jika X lebih dari min 1. Lebih dari sama dengan ya. Akan sama dengan min X ditambah 1 jika X-nya kurang dari min 1 gitu ya. Kemudian yang 2X min 3. Nah, ini berarti apa? Akan sama dengan 2X min 3 jika X-nya lebih dari sama dengan ini. Kalau min 3 pindah jadi 3 dibagi 2 berarti 3/2 akan sama dengan min 2X dikurangi 3 jika X kurang dari 3/2 ya. Sama dengan tadi, seolah-olah kita buat garis bilangan begini, ada min 1, ada 3/2. Nah, berarti kamu harus mencari daerah 1 di sini, daerah kedua yang diantara dua nilai ini, kemudian daerah ketiga yang di sebelah kanan dari 3/2 ya. Oke, maka untuk yang pertama, untuk X kurang dari berapa itu? Min 1 ya, kurang dari min 1, maka harga mutlak X ditambah 1 kita pakai yang ini. Harga mutlak 2X min 3 kita pakai yang ini ya, adik-adik. Ya, maka jadinya apa? Min ya, min dalam kurung X ditambah 1 ya kan, ditambah min berarti min ya kan, 2X dikurangi 3 terus apa? Lebih dari 3 gitu ya. Nah, sekarang ini kalau dibuka kurungnya berarti min X min 1 min 2/3 min sama min berarti plus 3 lebih dari 3. Oke, jadi min 3X ya, ini min 3X, ini berapa? Plus 2 lebih dari 3 ya kan, berarti min 3X lebih dari berapa, adik-adik? Pindah berarti dikurangi 2 berarti 1 ya kan, maka X nya jadi apa? Min 1/3, tapi ingat pembaginya negatif, maka tandanya jadi berlawanan gitu ya. Nah, sekarang gini, ini min 1 ke kiri, min 1 dengan min 1/3 di sini ya, jangan sampai kebalik. Oke, min 1 ke kiri, penyelesaiannya min 1/3 ke kiri juga, maka kesimpulannya apa? Ini ya, jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari min 1/3.
3. Itu ya untuk yang pertama. Kemudian yang kedua kita cari lagi, X lebih dari sama dengan min 1 ya, kurang dari 3/2. Nah, berarti kalau begini, untuk harga mutlak X ditambah 1 kita menggunakan yang ini karena lebih dari sama dengan min 1 ya. Kemudian yang harga mutlak 2X min 3 menggunakan yang bawah ini karena kurang dari 3/2. Oke, maka jadinya apa? Harga mutlak X ditambah 1, maka jadinya X plus 1 plus 2X min 3, pakai yang bawah berarti jadi min. Ini ya. Kemudian lebih dari 3. Nah, kan gini. Maka jadinya apa? X ditambah 1 dikurangi 2X min sama min berarti plus, gitu ya. Lebih dari 3. Nah, X dikurangi 2X jadi min X ditambah 4 ya, lebih dari 3. Maka min X lebih dari berapa adik-adik? Min plus 4 pindah sini jadi min 4, jadi min 1. Maka X nya sama dengan 1, tapi tandanya apa? Berlawanan, karena kan sama aja dibagi min 1 ya. Oke, nah sekarang penyelesaiannya gimana? Kita buat aja garis bilangan sini ya, min 1 terus apa? 1 dulu ya, terus 3/2 kan 1/2 ya. Awalnya di antara ini ya kan. Penyelesaiannya ternyata apa? X kurang dari 1 ke sana, berarti kan ke kiri ya. Maka penyelesaiannya apa? Ini tadi tebel ya. Penyelesaiannya di irisannya ini. Nah, gini adik-adik. Jadi apa? X lebih dari sama dengan min 1 kurang dari 1. Itu ya. Ini penyelesaian yang kedua. Kemudian kita cari yang terakhir, yang ketiga. Untuk X lebih dari sama dengan 3/2. Nah, gimana ini? Berarti harga mutlak X ditambah 1 kita menggunakan yang ini, harga mutlak 2X min 3 kita menggunakan yang ini. Gitu ya. Jadinya apa? X ditambah 1 ditambah harga mutlak 2X min 3 berarti ditambah 2X min 3 lebih dari 3 ya. X ditambah 2X 3X 1 min 3 berarti min 2 lebih dari 3. Maka 3X jadinya apa? Lebih dari berapa? 5. Itu ya. Sehingga X nya lebih dari 5/3. Nah, kan gini ya. Nah, penyelesaiannya gimana? Kita buat lagi 3/2. Ada tebel titiknya karena ada sama dengannya. Kemudian 5/3. 5/3 itu kan berarti 1,6 ya sebelah kanannya. Ini 5/3. Nah, awalnya 3/2 lebih dari berarti ke kanan. Nah, kemudian dicari ternyata juga ke kanan juga dari 5/3 gitu ya. Maka jawabannya yang mana penyelesaiannya? Ya yang ini, irisannya. Oke, jadi yang ketiga kita dapatkan X nya itu lebih dari 5/3 gitu ya adik-adik ya. Nah, terus penyelesaiannya gimana? Ya, kita gabungkan jadi 1 ya. Jadi, oh ini harusnya min 1 ya ini ya. Nah, ini harusnya min 1. Jadi kita punya ini min 1, kemudian 1, terus 5/3 ya. Nah, yang pertama kurang dari min 1 berarti min 1 ke kiri ya. Yang kedua lebih dari sama dengan min 1 kurang dari 1 berarti diantara ini. Nah, gini. Tapi ini ada sama dengannya berarti ini tebal. Kemudian yang ketiga lebih dari 5/3 ke kanan. Nah, maka penyelesaiannya kita gabungkan adik-adik ya. Jadi dari 1 ke kiri atau 5/3 ke kanan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X dengan X kurang dari 1 atau X lebih dari 5/3. Nah, ini adalah jawabannya ya.
bisa dipahami ya. Demikian adik-adik untuk materi kali ini. Kita akan jumpa lagi di video-video menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Polimatika. Kita akan jumpa lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.